Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Surat Al-Baqarah ayat 130 sudah? Belum ya? Surat Al-Baqarah 130 sampai 132. Judul besarnya adalah Sifahu man yarghab an millati Ibrahim. Kebodohan bagi orang yang benci, tidak suka kepada agama Ibrahim. Sungguh bodoh gitu ya. Sungguh bodoh merupakan kebodohan orang yang benci kepada agama Nabi Ibrahim. Surat Al-Baqarah 130 sampai 132. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Idh qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Wa man, dan barang siapa ya raghab yang tidak suka, yang benci millati Ibrahim terhadap millahnya Ibrahim, agama Ibrahim, illa kecuali man, orang safiha yang membodohi nafsahu, dirinya. Jadi siapakah yang orang yang benci kepada agama Ibrahim, maka itu termasuk orang yang membodohi dirinya. Walaqad, dan sungguh, istofainahu, kami telah memilih Nabi Ibrahim di dunia, walinahu, dan sesungguhnya Nabi Ibrahim fil akhirati, di akhirat itu termasuk laminas sholihin, dari golongan orang-orang yang soleh. Ingatlah qala, ketika berfirman Rabbu kepada Ibrahim. Siapa Rabbuhu? Rabbnya Ibrahim, Tuhannya Ibrahim. Aslim, tunduk taat patuhlah. Qala, Ibrahim berkata, aslamtu, aku tunduk, aku taat, aku patuh, li rabbil alamin, kepada Tuhan semesta alam. Mawassa, dan berwasiat biha, dengan apa? Millah. Siapa? Ibrahim banihi, kepada keturunannya, kepada anak-anaknya. Wa Ya'qub, dan juga Nabi Ya'qub berwasiat. Ya baniya, wahai anakku, innallaha, sesungguhnya Allah, istofa, memilih, lakum, kepada kamu sekalian, ad-dina, agama Islam. Fala tamutunna, maka jangan kamu sekalian meninggal, mati, illa, kecuali, wa antum, dan kamu sekalian muslimun, dalam keadaan muslim, Islam. Jadi ayat ini berkenaan tentang millahnya Ibrahim dan wasiatnya apa saja. Di situ ada waman yarghab. Jadi kalau ada bahasa Arab rogiba, bisa rogiba fi atau rogiba an. Yarghab an, yarghab fi. Kalau yarghab an artinya benci. Kalau yarghab fi artinya suka. Ya. Jadi rogiba an, rogiba fi itu udah berubah artinya. Cuma beda fi sama an. Kalau pakai an artinya benci itu. Wa may yarghab an, barang siapa yang benci. Wa may yarghab fi, berarti barang siapa yang suka,
Jadi rogiba fi syai' artinya menyukainya. Tapi kalau rogiba anhu artinya membencinya. Itu rogiba ya dalam bahasa Arab. Kemudian safiha nafsa, artinya apa safiha nafsa? Yaitu jahila annaha makhluqah lillah yajibu 'alaiha ibadatuhu. Jadi bodoh bahwasanya orang tersebut, jiwa itu termasuk hamba Allah. Jadi nafsu itu kan nafsu itu kan ciptaan Allah. Tapi kenapa nggak mau ibadah kepadanya? Kan bodoh ya. Kita ini siapa ciptaan Allah. Jiwa kita ciptaan Allah. Kemudian diri kita ciptaan Allah. Nafsu ciptaan Allah. Tidak mau beribadah kepada Allah, maka dikatakan safiha nafsa gitu. Jadi sungguh bodoh. Dalam keadaan bodoh artinya dalam keadaan tidak berakal gitu ya. Diciptakan tapi nggak mau menyembah gitu. Padahal ditugaskan untuk ibadah kan diciptakan kita. Itu safiha nafsa. Istofainahu artinya apa? Memilih. Memilih apa? Memilih dengan risalah, dengan utusan pada waktu tersebut. Jadi Nabi Ibrahim itu oleh Allah dipilih di dunia sebagai seorang rasul. Malqad istofainahu fid dunya. Kemudian ada mufradat lughawiyah yang lain, kosakata yang lainnya, yaitu aslim. Artinya apa aslim? Inqadun lillahi wa akhlis lahu al-ibadah wad-din. Jadi tunduk patuhlah kepada Allah dan murnikanlah ketaatan kepadanya untuk beribadah dan juga untuk beragama. Itu aslim. Jadi aslim ini artinya tunduk taat patuh. Islam aslim itu, jadi kalau orang mengaku muslim itu harus tunduk taat patuh. Suruh sholat ya harus tunduk, jangan sampai tidak tunduk, namanya juga muslim gitu ya. Muslim itu tunduk pasrah aja total, pasrah. Itu muslim. Kemudian ada waso biha. Apa itu waso? Waso itu tausiah. Ada tausiah dari Kiai Haji. Nah, apa itu tausiah artinya? Waso tausiah. Jadi istilah sekarang ya. Kalau dulu main ceramah aja, sekarang udah tausiah. Bahasa itu ya, tausiah. Artinya apa? Tausiah. Bukan bahasa Sunda ya, tausiah. Tahu sih ya. Jadi tausiah itu artinya irsyadu ghairika ila ma fihi khairun wa salahun lahu min qaulin aw fi'lin fid dini aw dunya. Jadi merupakan petunjuk kepada selainmu yang di dalamnya itu ada kebaikan, yang di dalamnya ada kedamaian, baik perkataan, perbuatan, baik tentang agama ataupun dunia, itu tausiah. Jadi kalau di dalam tersebut ada perkataan, ada perbuatan yang menganjurkan, memerintahkan atau menunjukkan kepada kebaikan, maka namanya tausiah. Jadi kalau tausiah jelek itu nggak ada. Pasti tausiah itu baik begitu ya. Jadi tausiah itu pasti menunjukkan kepada yang baik, tidak mungkin kepada yang jelek, namanya tausiah. Saya berwasiat kepadamu, pasti wasiatnya baik, tidak mungkin wasiatnya jelek begitu. Karena namanya tausiah itu adalah irsyadu ghairika, memberikan petunjuk kepada selainmu terhadap apa-apa yang di dalamnya ada kebaikan, ada islah, ada kedamaian, ada kebaikan, baik perkataan ataupun perbuatan, baik urusan agama ataupun urusan dunia. Misalkan saya ngasih wasiat, kamu kalau jualan, nah, itu wasiat tetap ya. Pokoknya nanti buka warungnya jam 7, jangan jam 8. Nah itu wasiat. Baik-baik, apakah salah? Enggak gitu ya. Itu wasiat. Tapi kamu kalau mau jualan harus nipu ya. Wasiat bukan? Bukan. Wasiat itu pasti baik gitu. Itu wasiat. Fala tamutunna, artinya apa? Janganlah kamu sekalian mati, benar-benar mati ya. Jadi ini merupakan nahyun antarkil Islam, larangan untuk meninggalkan Islam. Kemudian perintah wa amrun bisubat alaihi, dan perintah untuk tetap terhadap Islam.
ilal maut, sampai kematian. Jadi fala tamutunna ini artinya apa? Artinya adalah larangan jangan sampai seseorang meninggalkan Islam dan harus tetap dalam agama Islam sampai kematian tiba. Nah, jangan sampai Islam pas akhir nauzubillah murtad begitu. Harus terus subat tetap dalam kondisi Islam sampai kematian. Ini maksud daripada fala tamutun. Nah, baik, sekarang sabab nuzul ayat, sebab turunnya ayat 130. Qala Ibnu Uyainah, berkata Ibnu Uyainah, diriwayatkan anna Abdullah bin Salam da'a ibnai akhihi. Ketika itu sesungguhnya Abdullah bin Salam memanggil kedua anak pamannya. Berarti apa? Ponakannya. Namanya Salmah dan Muhajir. Untuk apa? Untuk masuk Islam. Faqala lahuma, dan berkata Abdullah bin Salam, qad alimtuma anna Allah Ta'ala qala fit Taurat. Kamu sudah tahu bahwasanya di dalam kitab Taurat itu Allah berfirman, apa? Inni ba'isun min waladi Ismail nabiyyan ismu Ahmad. Jadi dalam kitab Taurat itu disebutkan, Allah berfirman bahwasanya aku, Allah itu mengutus dari keturunannya, dari anaknya Ismail seorang nabi namanya Ahmad. Faman amana bihi, barang siapa yang iman kepada Ahmad, yaitu Nabi Muhammad, faqad ihtada wa rasyada, sungguh dia telah mendapatkan hidayah, mendapatkan petunjuk. Wa man lam yu'min bihi fa huwa mal'un, dan barang siapa yang tidak beriman dengannya maka dia dilaknat. Itu dalam kitab Taurat ada tuh. Fa aslama Salama, maka masuk Islamlah Salama. Wa aba Muhajir, dan ketika itu Muhajir membangkang. Maka turunlah ayat ini. Jadi ayat ini 130 ini, wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiya nafsa, ini turun kepada keponakannya Abdullah bin Salam ketika Abdullah bin Salam menyeru kepada keponakannya untuk masuk Islam, namanya Muhajir dan Salma. Muhajir masuk Islam enggak? Bangkang, abad. Sedangkan Salma masuk Islam. Maka turunlah ayat ini. Kenapa? Karena dalam kitab Taurat, kamu sudah tahu kok, dalam kitab Taurat itu Allah berfirman bahwasanya aku ini mengutus keturunan dari Ismail seorang nabi namanya Ahmad. Barang siapa yang beriman maka dia dapat petunjuk, dapat hidayah. Barang siapa yang tidak beriman maka dia terlaknat. Berarti bodoh, namanya orang terlaknat kan bodoh. Mau dilaknat nggak? Mau ya bodoh kan tuh. Ya, bodoh. Maka man safiha, yaitu orang yang bodoh. Itu asbabun nuzulnya. Kita bahas sekarang tafsirnya, at-tafsir wal bayan. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ujiannya beliau kepada Nabi Ibrahim alaihissalam dengan beberapa kalimat, dan Nabi Ibrahim bisa menyempurnakan, lulus ujiannya. Ujian Ibrahim apa? Banyak ya. Di antaranya bisa menjalankan tugas dengan baik, menghadapi Raja Namrud lulus, kemudian dilemparkan ke api lulus, kemudian juga masa manasik haji lulus menjalankannya, membangun Ka'bah lulus, kemudian fitrah Islam ada 10 juga dia jalankan lulus, dia disunat ya, kemudian juga ada khitan, kalau ada 10 fitrah bisa menjalankan dengan sempurna. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Allah menjelaskan demikian, menjelaskan ujian kepada Nabi Ibrahim, maka Allah Subhanahu wa taala berjanji kepadanya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Ibrahim untuk membangun Ka'bah dan mensucikannya untuk ibadah. Ini pun sudah dijelaskan dalam ayat sebelumnya. Maka dalam hal ini menunjukkan tentang agama Ibrahim yang agama tauhid, agama Islam. Jadi setelah Allah memerintahkan Nabi Ibrahim dan lulus ujiannya, maka Allah memerintahkan kepada Nabi Ibrahim menjelaskan itu bahwa Nabi Ibrahim itu agamanya agama apa? Agama tauhid, agama Islam. Jadi tidak ada namanya agama Nasrani, Yahudi. Semua itu agamanya Islam, dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW.
Ini dalam ayat ini ya jelaskan. Maka la yasih li ahadin at-tahawul anha, maka tidak boleh, tidak salah, enggak sah bagi siapapun untuk berpindah dari agama Islam. Karena Nabi Ibrahim itu sudah Islam, jadi tengah-tengah nggak boleh pindah, tetap harus sesuai dari Nabi Ibrahim sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana juga Nabi Ibrahim berwasiat, termasuk Nabi Yakub kepada anak-anaknya, turunannya, untuk terus dalam keadaan Islam. Tadi ya, idh qala rabbu aslim qala aslamtu rabbil alamin. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim, wawasobiha Ibrahim, bani wa Yakub juga mewasiatkan kepada keturunannya. Maka fala yarqab ahadun an millati Ibrahim wa dinihi illa syakhsun azalla nafsuhu wastukhiffa biha. Maka barang siapa yang tidak menginginkan dari salah seorang untuk memeluk agama Ibrahim, milah Ibrahim, agamanya, kecuali orang tersebut merendahkan dirinya, hina. Jadi milah itu apa sih? Milah Ibrahim, milah agama secara jelasnya agama. Tapi diambil kata milah itu artinya condong, mail. Asal kata daripada kaki kita itu ada lekukan ya, kanan kiri lekukan. Coba aja rata nggak kaki kita? Enggak ya, ada lekukannya. Itu milah. Sehingga orang yang condong ketika berjalan itu bisa condong ke kiri, ke kanan. Itu milah. Sehingga lurus, namanya ditopang oleh yang kiri, kanan oleh yang kiri oleh yang kanan. Sehingga akan jalan lurus saja. Itu milah artinya. Jadi milah itu artinya ma'ilan ilal haqqi, condong kepada kebenaran. Kalau tidak ada lekukan, hanya yang kanan yang lekukan, pasti condongnya ke kiri, miring ya. Tapi karena yang kiri ada lekukan, sehingga ditopang ke kanan, sehingga lurus saja terus akhirnya. Hanya milah itu artinya condong kepada kebaikan, kepada kebenaran. Itu milah. Walaqad istafa Allah Ibrahim fid dunya, dan sungguh Allah telah memilih Ibrahim di dunia. Fajalahu abul anbiya, Allah menjadikan Nabi Ibrahim sebagai abul anbiya. Jadi gelarnya Nabi Ibrahim apa? Abul anbiya, bapaknya para nabi. Wajalahu fil akhirah minal masyhud lahum bis shalah wal istiqamah wa irsyadin nas li amalin bimillatihi lil amal bimillatihi wa hadhihi bisyarah Ibrahim bisalahi halihi fil akhir wa wa'dun lahu bidzalika. Jadi Allah memilih Nabi Ibrahim di dunia sebagai bapak para nabi, dan Allah menjadikan di akhirat beliau ini termasuk yang disaksikan. Disaksikan apa? Disaksikan dengan kebaikannya, keistiqomahannya. Kemudian juga beliau selalu istiqomah untuk menunjukkan manusia ke jalan yang benar, yang lurus, dan juga mengamalkan agamanya. Terbukti sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Berapa ribu tahun coba dari Nabi Ibrahim kepada kita? Berarti kan terbukti ya, tidak pernah Nabi Ibrahim sampai kepada keturunannya itu membangkang. Nabi Ibrahim itu usianya sebelum Masehi 2500-an sebelum Masehi. Kemudian sekarang 2015, berarti sudah hampir 5 ribuan kurang, dan otentik luar biasa. Coba agamanya itu agama yang satu, yaitu agama tauhid, agama Islam. Jadi itu buktinya. Dan ini Nabi Ibrahim akan dapat kebahagiaan, akan dapat saksi, karena semua para nabi pun bersaksi, termasuk keturunan-keturunannya. Ini merupakan bisyarah, kabar gembira kepada Ibrahim, kondisi di akhiratnya dan janji baginya nanti di akhirat. Sehingga Allah istafahu idda'ahu ila Islam bima arahu minal adillah ala wahdaniyatillah. Sehingga Allah memilihnya ya, karena Nabi Ibrahim menyuruh kepada Islam dengan berbagai dalil tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah itu esa dalam zatnya, esa dalam sifatnya, esa dalam perbuatannya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 79. Apa?
Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda wa ma hanifa wa ma ana minal musyrikin. Jadi suka ada yang menyangkal nggak ada ada dalilnya doa iftitah itu pakai ini wajah tuh, nggak ada ininya, wajah tuh aja langsung. Ya kalau hadis wajah tuh langsung, kalau Al-Quran pakai ini. Jadi menggabungkan antara Quran dengan hadis. Ini wajah tuh, lihat surah Al-An'am ayat 79. Ini wajah tuh wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Kalau hadis wajah tuh langsung, kalau hadis. Tapi di Al-Quran pakai ini begitu ya. Ini sesungguhnya aku, wajah tuh aku wajahkan, aku arahkan, wajhiya wajahku lillazi bagi Allah fataras samawati wal ardh yang menciptakan langit dan bumi. Hanifa, apa hanif? Hanif itu lurus ya, lurus. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Maka walaqad arada Ibrahim al-khaira li dzurriyyatihi, dan sungguh Nabi Ibrahim menginginkan kebaikan kepada keturunannya. Fausahum bil millah al-hanifiyah, maka Nabi Ibrahim pun mewasiatkan kepada mereka keturunannya dengan millah hanifiyah, agama yang lurus. Jadi ada agama hanif ya, hanif artinya agama apa? Yang lurus. Hanifiyah. Kalau Hanafiyah apa? Hanafiyah keran. Hanafiyah keran air namanya Hanafiyah. Tapi kalau ke fikih berarti mazhab, pengikut mazhab Hanafiyah. Kalau Hanifiyah artinya lurus, ya lurus. Millah Hanifiyah artinya agama yang lurus. Itu kenapa dinamakan Hanifiyah, agama yang lurus? Karena sama sekali Nabi Ibrahim tidak pernah menyembah berhala. Ya, lurus aja, nggak pernah berbuat kemaksiatan, durhaka dan sebagainya. Maka dinamakanlah agama Hanif. Agama Hanif termasuk kedua orang tuanya Rasulullah SAW itu agamanya Hanif. Jangan mengatakan kedua orang tua Rasulullah itu adalah mati dalam keadaan musyrik atau kafir, itu salah. Bagi Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang tua Rasulullah itu adalah agamanya Hanif, agama Hanif. Jangan dikatakan musyrik. Nauzubillah, berarti menyakiti Rasulullah. Allah mengatakan orang tua Rasulullah itu adalah musyrik ya, nauzubillah min dzalik. Termasuk bapaknya Nabi Ibrahim siapa? Azar itu paman. Jadi dari atas sampai ke bawah itu Nabi Ibrahim itu bagus, keturunannya bagus, ke atasnya bagus. Jadi Azar itu, Abdis itu dalam artian paman, bukan bapak satu darah. Artinya bukan bapak langsung, tapi paman Azar itu. Nahur ya. Nahur. Jadi Nabi Ibrahim bagus, ke atasnya bagus, ke bawahnya bagus. Agamanya Hanif. Azar itu bapak itu artinya paman. Makanya dalam fikih itu kedudukan paman itu sama dengan bapak. Ya, kedudukan paman itu sama dengan bapak. Sama, paman ya. Kedudukannya adalah sama dengan bapak. Kalau dulu zaman jahiliyah warisan itu larinya ke paman, ke uwa. Kemudian diatur oleh Islam. Jadi anak-anak mah enggak dapatnya kecil. Bahkan ada yang tidak dapat, apalagi kalau perempuan zaman jahiliyah itu. Itu abdis itu artinya adalah paman. Sehingga Nabi Ibrahim keturunannya baik leluhurnya itu semuanya adalah agama yang hanif, agama yang lurus. Kemudian begitu juga tidak hanya Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Yakub alaihissalam. Nabi Yakub dengan Nabi Ibrahim ketemu nggak? Nggak ketemu. Ya, Nabi Ibrahim dan Yakub nggak ketemu. Dia sudah wafat. Nah sama Nabi Yakub pun itu mewasiatkan kepada keturunannya. Jumlahnya berapa kata Nabi Yakub? 12 ya. Itu semua jadi bangsa. Nanti dalam ayat selanjutnya
Asbat itu adalah keturunannya Bani Israel, disebut asbat atau sibtun. Kalau bangsa Azam itu sebutnya syu'ub, artinya bangsa. Kalau Arab itu kabilah. Jadi keturunan Bani Israel itu ada 12 bangsa, luar biasa. 12 bangsa. Siapa aja namanya? Diriwayatkan dari Ibnu Jarir, dari Ibnu Abi Hatim, dari Suddi qala Al-Asbat Bani Yaqub, keturunan Bani Yaqub itu ada Yusuf, ada Bunyamin, ada Robil ya. Ada Yahuza, ada Syamun, ada Wilawi, ada Dan, ada Kohat, ada Kuza, ada Balyuk 12 ya. Istrinya Nabi Yakub berapa? 4. Lea, kemudian apa lagi? Rahel, Bilha, Zulfa atau Zilfa, ya Zilfa. Itu 12 keturunan, 12 bangsa. Jadi sama Nabi Yakub pun mewasiatkan kepada keturunannya agar tetap dalam agama Islam. Karena apa? Karena Allah tidak menerima selain agama Islam. Maka fasbutu alal Islam, maka tetaplah dalam agama Islam. Wala tufariqu, jangan berpecah belah, artinya jauh dari Islam. Sehingga sampai kematian pun kan nasihatnya sama. Kita lihat ayat selanjutnya. Awassabiha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumud dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi ketika dulu juga tetap Islam, sampai kematian pun jangan sampai tidak Islam gitu. Maka mati pun harus dalam keadaan muslim. Illa wa antum muslimun, berarti kan muslim. Bukan illa wa antum yahudiyun, kan enggak. Ataupun nasraniyun, kan enggak. Tapi illa wa antum muslim itu bukan dari Nabi Muhammad itu, tapi dari siapa? Dari Nabi Ibrahim, nasihat wasiatnya, termasuk juga dari Nabi Yakub keturunannya. Jadi bodoh orang yang tidak mau memeluk agama Islam. Safiha nafsa, bodoh diri, kesidapisan. Baik, sekarang maka fanzuru ayyuhal yahud, maka lihatlah wahai orang Yahudi, hal antum tattabi'una aba'akum Ibrahim wa Yaqub awla. Wahai Yahudi, apakah kamu mengikuti bapak kamu sekalian, yaitu Ibrahim dan Nabi Yakub, atau enggak? Kalau mengikuti berarti ya harus sama begitu. Jangan sampai enggak sama. Kita lagi ya. Nah, dalam ayat ini bahwasanya Nabi Ibrahim merupakan milah tauhid, agama tauhid, agama yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mewasiatkan untuk, termasuk Nabi Yakub mewasiatkan untuk masuk dalam agama Islam. Li'annahu ad-dinul haq, karena agama Islam agama yang benar. Wa banu Ibrahim, dan keturunan Ibrahim siapa aja? Nabi Ismail. Nabi Ismail ibunya siapa? Hajar al-Qibtiyah. Jadi Hajar al-Qibtiyah. Wa huwa akbaru waladihi, dan Ismail itu anak yang paling besar. Kemudian Nabi Ismail dipindahkan ke Mekah ketika itu dalam susuan, ketika usia 2 tahun. 2 tahun dipindahkan ke Mekah, coba. Tidak ada makanan, tidak ada air, gersang ya. Dan setelah itu, setelah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail lahir, maka 14 tahun kemudian lahir Nabi Ishak. Jadi bedanya 14 tahun dengan Nabi Ishak. Nabi Ismail lebih tua ketimbang Nabi Ishak. Kemudian wafat, walahu mi'ah wasabasasuna sana. Wa mata, dan wafat Nabi Ibrahim, dan usianya itu 137 tahun. Wakana Nabi Ismail ya, yaitu 137 tahun. Wakana sinuhu, dan ketika wafatnya Nabi Ibrahim
usianya Nabi Ismail berapa? Nabi Yakub itu 89 tahun. Jadi 89 tahun. Jadi Nabi Ishak itu anaknya Nabi Ibrahim. Kemudian bapaknya Ibrahim. Nah, ketika Nabi Ibrahim wafat, Nabi Ishak usianya berapa? 89 tahun. Sedangkan Nabi Ismail 137. Dan ada yang meriwayatkan bahwasanya Nabi Ishak itu yang disembelih dalam kaul yang lain ya. Tapi kaul yang paling masyhur adalah Nabi Ismail. Sedangkan ibunya Nabi Ishak siapa? Sarah atau Saroh ya. Saroh sebetulnya kalau bahasa Arab ya, cuma supaya keren jadi Sarah ya. Pada Saroh gitu ya. Saroh. Kemudian dari keturunan Nabi Ishak itu dari bangsa Romawi, Yunani, Armenia. Jadi luar biasa ya. Keturunan Nabi Ishak itu bangsa besar Romawi, kemudian bangsa Yunani, bangsa Armenia itu dari keturunan Nabi Ishak. Dan juga semisal dari Bani Israel. Wa asya Ishak mi'ah waslamania sana, dan Nabi Ishak itu usianya 180 tahun. Wa mata bil ardil muqaddasah, dan beliau wafat di tanah yang suci. Dan wadufina inda abihi, dan dimakamkan di dekat bapaknya Nabi Ibrahim alaihis salam. Jadi di mana? Di Palestina. Usianya 180 tahun Nabi Ishak. Wa dakhala Yaqub fi man awsa Ibrahim. Kemudian barulah Nabi Yakub datang. Nabi Yakub. Jadi jauh ya. Jadi Nabi Yakub itu nggak ketemu dengan Nabi Ibrahim. Nabi Yakub itu. Walam yakul ayyaku anna Yaquba adraka jaddahu Ibrahim, dan tidak dinukilkan, tidak ada sejarahnya, tidak ada bahwasanya Nabi Yakub itu ketemu dengan kakeknya Nabi Ibrahim. Wa inama ulida ba'da maut Ibrahim, sesungguhnya Nabi Yakub itu dilahirkan setelah kematian Nabi Ibrahim. Wa usa Yakub banihi kama fa'al Ibrahim, tapi luar biasanya nasihatnya sama wasiatnya itu, padahal nggak ketemu dengan kakeknya, nggak ketemu. Tadi ya Nabi Yakub pun memberikan wasiat sama dengan wasiat Nabi Ibrahim. Asya Yakub mi'ah wa sab'an wa arba'ina sana. Nabi Yakub hidupnya atau usianya berapa? 147 tahun. 147 tahun. Ada yang mau? Susah ngurusnya santri semuanya. 147 tahun. Wa mata bi Misrin, dan beliau wafat di Mesir. Jadi wafatnya di Mesir. Tapi wa usa ayyub malil adil muqaddasah. Tapi Nabi Yakub itu berwasiat kepada keturunannya agar dipindahkan, kalau wafat di mana? Di Palestina dipindahkan. Maka dimakamkanlah di samping bapaknya Nabi Ishak, Nabi Yakub itu. Maka ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam membawanya dari Mesir, dibawa ke Palestina dan dimakamkan di sana. Nabi Yusuf itu anak siapa? Nabi Yakub. Karena Nabi Yakub pengen dimakamkannya dekat bapaknya Nabi Ishak, wasiat, maka diambil, dipindahkan, dibawa oleh Nabi Yusuf dan dimakamkan di sampingnya. Itulah agama Islam ini agama lama, karena semua para nabi itu memeluk agama Islam sebagaimana Ibrahim, Nabi Yakub dan yang lainnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kau sekalian wafat kecuali dalam kondisi muslim. Itu wasiatnya siapa? Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Yakub. Maka kita pun demikian. Mudah-mudahan kita wafat dalam keadaan husnul khotimah dan muslim. Amin. Insyaallah nanti dilanjutkan ayat 133. Ini selanjutnya ini berkenan tentang keturunan-keturunannya siapa saja. Semua bangsa itu dari Bani Israel banyaknya. Dan berapakah nabi yang dari Bani Israel? Hampir semua. Hanya 10 yang bukan dari Bani Israel atau nabi-nabi itu. Soal kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan manfaatnya. Kita akhiri dengan kifatul majlis. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi